Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Kali ini Rudat FM berada di sekitar Jakarta International E-Prix Circuit atau CIEC Formula E Ancol Timur ya teman-teman. Nah, saya berada di tikungan-tikungan yang berada di sektor timur ya teman-teman, dan menghadap ke salah satunya ada tribun untuk penonton ya teman-teman, yang ternyata tidak dilepas ya teman-teman. Tribunnya tetap ada walaupun pergelaran Formula E yang dirancang untuk 1 tahun sekali sudah berlalu di bulan Juni 2023, dan kabarnya untuk tahun 2024, kalau melihat dari kalender Formula E 2024, Jakarta tidak ada di jadwal tersebut ya teman-teman. Dikabarkan karena ada gelaran dari Pilpres atau Pemilu 2024. Jadi dipospon atau ditunda dulu. Kemungkinan dari kontrak 3 tahun yang sudah dilakukan oleh era Pak Anies Baswedan di tahun-tahun awal kepemimpinan beliau di Jakarta, kontraknya adalah kan 3 tahun ya. Yang sudah terselenggara adalah tahun 2022 dan tahun 2023 yang lalu. Tahun 2022 adalah 1 seri, sementara di tahun 2023 yang lalu diselenggarakan 2 seri sebagai respon dari sukses penyelenggaraan seri pertama, 1 seri di Jakarta pada bulan Juni 2022 semasa Pak Anies Baswedan menjadi gubernur ya teman-teman. Jadi praktis masih ada 1 kontrak penyelenggaraan lagi teman-teman yang seharusnya mungkin diselenggarakan 2024, namun kabarnya terkait dengan pemilihan umum. Jadi penyelenggaraan seri Formula E di Jakarta yang biasanya di sekitar bulan Juni awal ya, tanggal 3 atau 4 Juni yang sudah lalu, ditunda atau kemungkinan untuk penyelenggaraan di tahun berikutnya 2025. Nah, kita juga bisa melihat ke arah selatan ada Jakarta International Stadium yang sukses menggelar kemarin ya Piala Dunia U17 2023 sebanyak 8 hari penyelenggaraan atau 16 laga. Ya, cukup sukses. JIS menghimpun penonton yang sejauh ini penjualan tiketnya juga selalu sold out ya. Namun sedikit terkendala di renovasi rumput yang di hari terakhir pada laga perempat final Brazil melawan Argentina terjadi insiden kebanjiran ya teman-teman. Dari sejak awal penyelenggaraan Piala Dunia U17 juga laga-laga pertama di fase grup C dan E ya, penampakan dari rumput memang cukup bermasalah secara visual ya teman-teman, karena tentu saja mepet, mungkin faktor dari mepet renovasinya ya rumput tersebut, dan akhirnya dampaknya memuncak di laga terakhir, laga ke-16 terjadi banjir sehingga terjadi penundaan laga Brazil versus Argentina di perempat final. Waktu itu laga tersebut dimenangkan oleh Argentina. Jadi Brazil tersingkir di fase perempat final. Teman-teman, Formula E adalah tentu saja balapan mobil listrik ya, sudah musim ke-9 ya, dan nanti 2024 kalau tidak salah musim ke-10. Sayangnya Jakarta absen ya di tahun ini. Namun tentu saja pergelaran Pilpresnya semoga lancar dan menghasilkan pemimpin yang akuntabel, yang punya komitmen untuk kemajuan bangsa dan keadilan sosial. Terjadi pemerataan pembangunan tidak hanya di sekitar Jakarta nantinya, tentu saja ke wilayah lain yang masih butuh sentuhan. Rakyat kecil cukup terbebani di 2 periode ini teman-teman. Cukup kocar-kacir dalam menghandle kenaikan bahan pokok, salah satunya teman-teman inflasi yang cukup tinggi menyebabkan daya beli masyarakat turun ya dibanding 2 periode sebelumnya di masa kepemimpinan Bapak SBY. Pertumbuhan ekonomi yang pas-pasan di angka sekitar rata-rata 5%, tidak cukup untuk mendongkrak penyediaan lapangan kerja
karena kue yang dibagi untuk masyarakat tidak cukup ya teman-teman. 5% tentu saja tidak cukup. Mungkin ke depan harus di atas 6% atau 7%. Seperti janji Pak Jokowi yang janji 7% tapi ternyata tidak bisa direalisasikan selama 2 periode beliau memimpin. Dan kabarnya pasangan Amin menjanjikan rentang antara 6 sampai 6,5 pertumbuhan ekonomi di masa beliau bila mana terpilih 5 tahun ke depan ya teman-teman. Ya, kita doakan ya teman-teman. Pak Anies, legasinya adalah kita bisa lihat di sini ada pergelaran Formula E berikut sirkuitnya yang sudah 2 kali menyelenggarakan, dan di depan ada Jakarta International Stadium yang menjadi ikon baru di Jakarta yang mudah-mudahan bisa berefek positif kepada ekonomi Jakarta. Ada akomodasi, ada transportasi, ada UMKM yang mungkin terdampak bila mana ada event-event internasional yang sering dilakukan di area ini, baik itu konser mancanegara ataupun sport olahraga ataupun event-event lainnya yang menggunakan JIS sebagai venue, ataupun GH di salah satunya, yaitu bisa Formula E ataupun balapan kendaraan lainnya ya teman-teman. Kita doakan semoga pasangan Amin mampu terpilih ya, didoakan semoga menjadi harapan baru untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Demikian, amin ya. Demikian teman-teman laporan Ruda TPM tanggal 6 Desember 2023, hari Sabtu, momen weekend Ruda TPM di Ancol. Ini Ancol Timur ya, ini adalah di depan saya Ancol Beach City International Stadium. Lalu ada juga untuk healing-healing makan, ada Jimbaran Resto bernuansa Bali, seolah-olah makan di pantai Jimbaran Bali ya teman-teman, dengan aneka kudapan ataupun menu yang bersifat seafood ya, menu-menu seafood, ada kerang, ada ikan, ada lainnya teman-teman. Boleh dicoba teman-teman kalau ingin healing-healing yang dekat bernuansa pantai, ya tentu saja menjadi pilihannya adalah di sekitar Ancol, ekonomis, strategis, tidak jauh-jauh ya, cukup dijangkau dengan hitungan jam, dan bisa separuh hari lalu kita pergi dan kembali ke tempat asal kita tanpa harus jauh-jauh ya teman-teman, untuk menikmati suasana pantai. Demikian teman-teman, Ruda TPM melaporkan di momen akhir pekan di Jakarta International E-Prix Circuit GH Ancol.